Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau akan belajar mengenai materi mobilitas sosial ya. Materi mobilitas sosial yang akan kita pelajari ini nanti kita akan membahas mengenai pengertian ya, bentuk-bentuk mobilitas sosial, faktor-faktor yang mendorong dan menghambat mobilitas sosial ya, lalu saluran-saluran mobilitas sosial, dan yang terakhir adalah dampak dari mobilitas sosial sendiri, karena mobilitas sosial juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Apa saja nanti akan kita bahas bersama ya, satu persatu ya. Langsung saja kita mulai. Mobilitas sosial ya, mobilitas sosial. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian mobilitas sosial. Jadi mobilitas itu berasal dari kata mobilis ya. Mobilis ini merupakan bahasa Latin yang artinya dapat dipindahkan atau banyak bergerak. Jadi mobilis ini maksudnya adalah mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, apa yang bergerak dalam mobilitas ini akan dibahas juga ya di pengertian yang selanjutnya. Sedangkan sosial di sini itu maksudnya adalah orangnya atau makhluknya ya, atau makhluk ya, kita sering menyebutnya makhluk sosial. Nah, kalau kita itu manusia sebagai makhluk sosial yang tidak pernah bisa lepas dalam kehidupannya membutuhkan orang lain ya. Jadi kita tidak bisa hidup sendirian. Nah, kalau kita mungkin lebih mengenal dengan itu, tapi di sini yang dimaksud dengan sosial dalam mobilitas sosial itu adalah seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial ya. Jadi yang di sini yang dibahas adalah yang terikat dengan sosial ini ya, jadi individunya atau kelompoknya ya. Jadi kalau kalian tahu bahwa hubungan manusia itu ya, interaksi manusia itu ada individu dengan individu, ada individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok ya. Kita lanjutkan ya. Jadi pengertian mobilitas sosial dari gabungan dua kata tadi ya, dari kata mobilitas yang berasal dari bahasa Latin mobilis dan sosial, itu dimaksudkan ya, pengertiannya adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain ya. Jadi lapisan di sini itu maksudnya nanti adalah status seseorang atau kedudukan seseorang dalam kehidupan sosialnya di masyarakat. Selanjutnya, jadi secara umum pengertian dari mobilitas sosial itu sendiri adalah seseorang yang mengalami perubahan kedudukan, dalam hal ini status sosial ya. Jadi saya ulang, seseorang yang mengalami perubahan kedudukan status sosial dari suatu lapisan yang satu ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi maupun lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan ya. Jadi penjelasannya seperti ini. Jadi ini ya, kalau secara pengertian maksudnya seperti ini, seorang yang mengalami perubahan, jadi seperti ini ya pengertiannya, seorang yang mengalami perubahan ya, mengalami perubahan berarti dia itu berubah, ini berubah ya, status sosialnya, kedudukan sosial dari satu lapisan yang satu ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi. Nah, kalau dia lebih tinggi maka statusnya berarti naik, maupun lebih rendah. Nah, ini ya, ini lebih rendah dan ini statusnya lebih rendah berarti turun ya. Sedangkan yang ketiga ini, atau hanya berpindah tanpa, ini ya, berpindah tanpa perubahan kedudukan. Jadi yang ketiga ini ya, yang ketiga ini berarti tetap ya. Tiga-tiganya ini ya, tiga-tiganya ini semua ini adalah
status yang berubah. Jadi status berubah, jadi statusnya ada yang naik, ada yang turun, atau tetap, ya. Jadi maksudnya seperti itu dari pengertian secara umum dari mobilitas sosial itu sendiri. Jadi pengertian mobilitas sosial secara umum ya. Kalau ini itu pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Jadi ada 4 ya, ada 4 ahli di sini yang mengemukakan mengenai pengertian dari mobilitas sosial. Ya, ada Paul B. Horton, ada Kimball Young, dan Raymond W. Mack, lalu ada Anthony Giddens dan Horton dan Han. Kita bahas satu-satu ya. Ini hanya sebatas pengetahuan aja ya. Ini menurut para ahli, ini Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lain. Jadi strata itu juga sebenarnya juga artinya sama ya. Strata itu ya lapisan atau tingkatan ya. Jadi bisa digunakan strata, kata strata bisa menggunakan kata lapisan ya, atau menggunakan tingkatan, terserah kan mau menggunakan yang mana, terserah ya, bebas, boleh. Tapi 3 itu pada intinya maksudnya adalah sama. Yang kedua adalah Kimball Young dan Raymond W. Mack, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial. Nah, nanti kita bahas nanti ya, struktur itu maksudnya gimana, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu struktur sosial, mencakup sifat hubungan antar individu dalam kelompok dan hubungan antar individu dan kelompoknya ya, mencakup sifat dan hubungannya. Terlanjutkan, Anthony Giddens, mobilitas sosial menunjuk pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda ya. Kalau ini lebih menekankan pada kedudukan sosial ekonomi ya, tapi intinya juga sebenarnya sama, karena status sosial itu nanti ada faktor-faktornya yang akan kita bahas di belakang nanti ya. Ada ya, salah satunya ya faktor ekonomi juga ya, kedudukan sosial juga. Lanjutnya untuk Horton dan Han, mobilitas sosial merupakan tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya ya. Kita lanjutkan. Nah, ini bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial itu ada 2 ya, ada 2, yaitu vertikal, ada horizontal. Untuk yang vertikal ya, untuk yang vertikal ini, nah, mobilitas vertikal itu ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Maksudnya gimana? Kalau dia itu status sosialnya naik, maka dia dikatakan mobilitas vertikal ke atas ya. Tapi kalau dia, atau tadi yang sosial ke atas itu berarti social climbing ya. Kalau dia ke bawah berarti social sinking. Contohnya gimana? Yuk langsung kita lihat ya, ini ya, ini contohnya. Dan ternyata orang yang meninggal, jenazah almarhum ini adalah orang yang nyerot gitu ya? Enggak, istrinya yang nyerot. Istrinya yang nyerot. Nyerot itu artinya orang yang kastanya lebih tinggi menikah dengan cowok yang kastanya lebih rendah. Intinya ketika seorang wanita yang punya kasta lebih tinggi menikah dengan lelaki yang punya kasta lebih rendah, itu istilahnya nyerot bagi orang Bali. Tapi kalau yang laki-laki menikah dengan perempuan yang kastanya lebih rendah dari dia, tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Jadi lu bebas untuk menikahi wanita dengan kasta apapun? Aku bebas. Semuanya bebas sih sebenarnya. Tapi dengan konsekuensi gininya aja. Oh, dengan konsekuensi nyerot. Konsekuensinya itu aja. Konsekuensi nyerotnya itu apa? Artinya kan yang perempuan kastanya lebih tinggi, dia menikah dengan kastanya yang lebih rendah. Yang perempuan itu tidak akan boleh sembahyang lagi di puronya di rumah gitu. Oh, atau dengan kata lain diusir begitu? Ya sebenarnya diusir kasarnya, tapi kalau di kemanusiaan enggak. Cuman bedanya diusir secara diusir secara agama, ya, secara adat agama. begitu. Makanya sekarang walaupun sudah nyerot tetap dijenguk sama saudara biasa. Mana teman-teman itu? Ya, itu tadi ya. Itu tadi adalah contoh dari nyerot. Ya, nyerot itu dimana seseorang dia karena dia berpindah
menikah ya, mohon maaf, menikah dengan orang yang kastanya lebih rendah dari kasta dia, maka orang tersebut akan mendapatkan konsekuensi adat dari adat yang digunakan ya, atau yang dianut oleh daerah setempat, contohnya yang tadi. Nah, ini untuk mobilitas horizontal ya, ini sejajar. Artinya kalau sejajar itu berarti ya tidak berpindah tempat, artinya kedudukan statusnya tetap sama, tapi dia hanya berpindah di posisi yang sama. Misal ada seorang guru di sekolah A, karena kemampuannya, karena prestasinya, dia dipindah ke sekolah B dengan status masih guru. Artinya apa? Dia di sekolah A itu guru, ketika dipindahkan ke sekolah B, dia orang itu tetap menjadi seorang guru. Artinya apa? Tetap berada pada kedudukan yang sama. Artinya bila kedudukan ini sama, walaupun berbeda tempat, maka katakan sebagai mobilitasnya horizontal atau sejajar ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini bentuk-bentuk mobilitas berdasarkan ruang lingkupnya. Nah, ini ada mobilitas intragenerasi ya. Mobilitas intragenerasi ini ya. Nah, mobilitas sosial yang dialami seorang selama masa hidupnya dalam satu generasi atau berdasarkan lewat hidupnya. Sedangkan mobilitas antar generasi ini mobilitasnya terjadi antara dua generasi atau lebih. Mobilitas seperti ini terjadi karena adanya perubahan status sosial antara ayah dengan anak, anak dengan cucu, dan seterusnya. Mobilitas antar generasi mengacu kepada perbedaan status yang dicapai seorang yang telah memiliki keluarga sendiri dibandingkan dengan status sosial yang dimiliki orang tuanya. Maksudnya gimana? Ya, kita lihat ini ya. Ya, jadi begini penjelasannya. Mobilitas intragenerasi ini terjadi dalam satu generasi ini ya. Dalam satu generasi. Artinya hanya terjadi pada satu individu ya, jadi hanya pada orang itu sendiri atau pribadi itu sendiri. Contohnya gimana ya? Ini ya, berdasarkan riwayat hidupnya. Maksudnya adalah misal nih, ini misal saya contoh ya, contoh. Nah, dia itu waktu awal dia menjadi ada seorang, dia menjadi staf di kantor, staf administrasi. Karena rajin dia dilihat kinerjanya kok bagus, ini rajin, tanggung jawab dan sebagainya, dia diangkat menjadi kepala bagian, misal ya, ini misal aja ya. Nah, karena dia semakin bertanggung jawab, wah, ini kan tetap dalam pantauan nih sama pimpinan, dia diangkat lagi menjadi asisten manajer. Nah, selama asisten manajer ini dia tetap dipantau terus ini sama pimpinan, sama direksi ya. Akhirnya dia bisa naik menjadi direktur ya, ini ya, direktur. Ini posisi terakhir. Jadi mobilitas yang terjadi ini dialami seorang selama masa hidupnya. Jadi selama dia itu hidup ya, bukan dari lahir ya, tapi mulai dia ya, sebenarnya dari lahir bisa, cuman karena ini berkaitan dengan kita tidak membahas dia dapatnya seperti apa ya. Kalau melihat ini nanti kita lihat lagi nanti cara mendapat seperti apa, nanti ada kita bahas selanjutnya. Nah, di sini kita membahas mobilitas intragenerasi, berarti dia itu mengalami perpindahan dalam dirinya sendiri, statusnya yang tadinya seorang staf karena dia rajin, tanggung jawab, dapat dipercaya dan sebagainya, dia naik, diangkat sama pimpinan menjadi kepala bagian, diusulkan, dipromosikan lah ya.
Setelah menjadi kepala bagian dipromosikan lagi ya menjadi asisten manajer ya. Oh maaf, ini bukan direktur tapi manajer. Nah, diangkat jadi manajer, bukan direktur, maaf ya. Jadi asisten manajer, terus dia diangkat menjadi manajer hingga selesai menjadi manajer ya, entah kapan ya tergantung pimpinannya nanti lagi ya. Nah, sedangkan mobilitas antar generasi ya, ini ada kalimat antar generasi, berarti generasi ini lebih dari satu generasi. Maksudnya gimana? Contoh ya, contoh ini laki-laki ya, laki-laki, ini bapak laki, ini perempuan ya. Nah, laki-laki bapaknya ini menikah nih. Bapaknya apa? Misal tukang becak. Ibunya, ibunya ini apa? Buruh cuci, misal. Buruh cuci. Nah, ini punya anak nih. Punya anak. Misal punya anak dua ya. Anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan. Nah, ini yang anak laki-laki ini nikah, anak pertama ini dia bekerja menjadi guru misal. Ternyata mendapat istri juga seorang guru. Nah, anaknya misalnya ini lingkaran, anak pertama lingkaran, anak kedua ini ya perempuan, laki-laki yang kedua. Nah, ini anaknya ini misal ini menjadi dosen, ini menjadi ini menjadi kepala sekolah ya. Nah, yang ini anak kedua ini bekerja sebagai apa? Sebagai buruh, misal buruh. Laki-lakinya menjadi apa? Misal guru juga, misal guru. Nah, punya anak satu ya, dua aja deh, dua ya. Anak pertama ini dia sudah menjadi apa? Menjadi kasih ya, misal kasih. Yang ini pengangguran. Nah, artinya ini ada beberapa generasi ini. Nah, berarti ada berapa generasi? Ada dua generasi. Ya, ada generasi ini di sini. Ya, kalau ini naik. Ini satu naik, satu turun. Ini yang naik, ini yang turun. Tapi pengangguran ini belum tentu dia tidak bekerja dalam tanda kutip apa, memang tidak dapat bekerja ya, bisa jadi pengangguran karena dia belum dapat pekerjaan atau usia sekolah bisa, dan berbagai, atau memang apa namanya tidak mencari kerja ya. Kalau kita membahas tentang ketenaga kerjaan ya, sampai sini paham ya. Ya, mari kita lanjutkan. Ya, itu tadi ya penjelasan rincinya, penjelasan detail mengenai bentuk-bentuk mobilitas berdasarkan ruang lingkupnya ya penjelasannya. Ya, kita lanjutkan. Nah, faktor-faktor dalam mobilitas sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Untuk faktor pendorongnya ya, jangan lupa teman-teman ya komen, like, share ya materi ini, dan jangan lupa subscribe ya. Ya, kita lanjutkan. Untuk faktor yang pertama adalah faktor struktural, yaitu faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial dari luar individu. Seperti apa? Umumnya faktor ini berkaitan dengan pekerjaan, sistem ekonomi yang dianut masyarakat, dan tingkat fertilitas atau kelahiran. Ya, jadi kalau
pekerjaan seorang yang dia menjadi anggota DPRD atau menjadi lurah, bahkan menjadi seorang kades pun itu sudah dapat dikatakan status sosialnya naik ya. Ini faktor struktural meliputi yang pertama adalah struktur terbuka ya, struktur terbuka dan tertutup. Untuk struktur terbuka, semua masyarakat memiliki peluang yang sama untuk melakukan mobilitas sosial. Contoh iklim demokrasi di Indonesia. Dulu pernah ada, saya lupa di provinsi mana, itu ada tukang becak. Ya, tukang becak ini ya hanya berusaha semampunya, semampu keadaan ekonomi keluarganya, mencalonkan diri menjadi anggota DPRD. Dan akhirnya jadi. Ya, akhirnya jadi. Saya lupa tahun berapa, pernah ada dulu ya. Jadi siapapun terbuka untuk bisa menjadi tinggi atau menjadi naik status sosialnya. Lalu yang kedua adalah struktur tertutup ya, struktur tertutup. Tidak semua masyarakat Indonesia ya memiliki peluang yang sama untuk melakukan mobilitas sosial. Contoh, sistem kerajaan hanya mengizinkan keturunannya sebagai calon raja selanjutnya ya. Lalu sistem kasta dalam agama Hindu ya, ini adalah kasta, bagian kasta yang ada dalam kepercayaan Hindu ya. Jadi ini ada kasta Brahmana, Satriya, Waisya, dan Sudra. Jadi ini kasta Brahmana, jadi ini adalah kasta yang atas, yang ada di atas atau tinggi tingkatannya. Sedangkan kasta Sudra ini yang bawah, paling bawah ya, bawah atau rendah ya. Jadi semakin naik dia semakin tinggi, bawah itu semakin rendah. Artinya kalau kita melihat ini ya, semakin ke atas itu jumlahnya semakin sedikit, dengan di bawah ini semakin banyak. Lalu kasta Brahmana ini apa saja yang ada di dalamnya? Jadi kasta Brahmana ini lebih cenderung diisi oleh orang-orang, jadi orang-orang ya yang berkecimpung dalam hal spiritual ya, spiritual kerohanian ya. Jadi seorang Brahmana itu ya berkecimpung dalam hal spiritual atau kerohanian. Kalau dalam di zaman dahulu, kasta Brahmana ini lebih cenderung menjadi penasehat para raja ya, penasehat para raja ya. Yang kedua adalah Ksatria, ini berisi orang-orang yang duduk di pemerintahan ya, yang duduk di pemerintahan. Artinya apa? Seperti apa? Seperti raja ya. Raja itu kalau zaman dulu ya itu raja, kalau sekarang ya berarti ya seperti ya camat ya, bupati dan seterusnya ya. Nah, sedangkan Waisya ini adalah orang yang memiliki pekerjaan yang tetap, memiliki harta benda sendiri ya. Contohnya apa ini? Ada guru, ada petani ya, yang memiliki pekerjaan tetap namanya ya. Nah, sedangkan Sudra ini apa? Kasta Sudra ini merupakan kasta yang dianggap paling rendah. Kenapa? Karena kasta Sudra ini merupakan kasta yang lebih cenderung sebagai pelayan dari ketiga kasta di atas ya. Tapi ini adalah adatnya ya, berlaku pada hukum adat yang ada di Bali ya. Hukum adat yang ada di Bali seperti ini. Kalau bisa ada yang salah, mohon bisa dikoreksi ya nanti ya. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita lihat ini ya, setelah tadi melihat apa kasta yang ada di kepercayaan Hindu. Nah, sekarang kita lihat strukturnya seperti apa, struktur sosial ya. Ini ada stratifikasi sosial ya, ada 3 sifat stratifikasi sosial ya menurut Suryono Sukanto ya. Jadi ini ada 3
ya. Kita bahas satu-satu. Ya, ini adalah sifat stratifikasi sosial ya. Menurut Suryono Sukanto itu ada 3 sifat ya. Ya, ini tadi faktor struktur ya, masih masuk di faktor struktur ya. Jadi yang pertama ini adalah stratifikasi sosial terbuka ya. Stratifikasi sosial terbuka maksudnya apa? Ini memungkinkan semua orang dari semua lapisan bisa melakukan mobilitas sosial, baik mobilitas naik maupun turun ya. Jadi ini ada A, B, C, D ya. Ini yang B bisa pindah ke C, yang B bisa pindah ke A, yang A bisa pindah ke D, yang D bisa pindah ke sini. Ini bisa ya, ini terbuka, boleh pindah kemana aja ya, ini bebas. Ini artinya terbuka, tidak ada aturan yang melarang ya. Sedangkan yang kedua ini adalah stratifikasi sosial tertutup atau struktur tertutup ya. Jadi mobilitas seorang untuk bisa melaju dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial tertentu ini terbatas ya. Kalau dia naik ini sepertinya tidak mungkin sekali ya. Ya bisa, mungkin bisa, tapi kayaknya sulit ya, kayaknya susah. Stratifikasi sosial campuran ya, sosial campuran merupakan gabungan dari stratifikasi sosial terbuka dan tertutup ya. Jadi ini bisa naik bisa turun, yang atas bisa pindah ke bawah, yang bawah bisa pindah ke atas ya, campuran. Dan itu yang ketiga. Jadi ada 3, yang pertama adalah terbuka, yang kedua adalah tertutup, yang ketiga adalah campuran ya. Sampai sini jelas ya. Oke, yang selanjutnya adalah faktor individu. Faktor individu adalah kualitas orang perorangan, baik ditinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilan maupun keterampilan pribadinya ya. Jadi bisa saja seorang itu karena pendidikannya dia bisa naik status sosial, penampilan juga bisa, keterampilan pribadi juga bisa ya. Yang selanjutnya faktor sosial. Nah, ini faktor sosial ini ya, faktor sosial ini diawali dengan ketidakpuasan ya, diawali dengan ketidakpuasan. Nah, faktor sosial ini ya lebih cenderung diawali dari adanya ketidakpuasan ini ya, dari ketidakpuasan. Maksudnya gimana ya? Ketidakpuasan akan status sosial seseorang itu. Wah, dia kok lebih berada, kok seperti ini, misal seperti itu. Akhirnya apa? Karena adanya ketidakpuasan dalam diri seseorang ya, akhirnya ketidakpuasan itu mendorong manusia untuk terus berjuang ya. Dia akan berusaha dengan segigi-giginya. Ini kenapa kok saya beri tanda petik ini berjuang, karena nanti ada jenis-jenis status sosial ya. Status yang didapat karena perjuangan ya, status karena perjuangan. Ini statusnya namanya adalah achieve status yang didapat karena perjuangan. Contohnya apa? Contoh yang statusnya dapat karena perjuangan adalah pendidikan. Ada S1, S2, S3. Nah, ini nanti akan mengangkat status seorang ya, karena pendidikannya. Lalu yang kedua, setiap manusia dilahirkan. Nah, ini lahir dalam satu sel yang dimiliki orang tuanya. Artinya kalau orang tuanya itu berada di status atas, maka anaknya juga akan mengikut orang tuanya, artinya juga akan berada di status atas ya. Ini karena faktor kelahiran ya. Nah, status yang diperoleh seorang ya sejak lahir ini disebut dengan, ini sejak lahir ya, sejak lahir
Ini disebut dengan status askribet ya, askribet. Kurang jelas ya, saya ulang lagi, askribet status. Nah, sejak lahir, kalau lupa ini ada huruf R, ini ada huruf R, askribet ya, ini status yang diperoleh sejak lahir. Contohnya apa? Jenis kelamin ya, lalu ada ras, ada kasta ya, itu yang melekat ya, dan juga golongan. Ini semua melekat sejak lahir nih, tidak bisa lepas. Tidak mungkin dong kita yang ada seorang yang dia status rasnya negroid, orang tuanya negroid, tiba-tiba anaknya lahirnya mongoloid, kan tidak mungkin ya, kecuali kalau percampuran ya. Nah, terus jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ya laki-laki perempuan. Kasta tadi sudah dibahas, golongan juga ya menjadi bagiannya. Lalu ini ya, saatnya dilahirkan tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status ya, jadi status ini otomatis akan melekat ketika seorang itu lahir ya, ketika bayi itu lahir. Nah, yang terakhir, apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari ya. Kalau tadi ini adalah perjuangan, ini adalah kelahiran, yang terakhir adalah status yang diperoleh seorang dalam masyarakat ya, bukan karena perjuangan, bukan karena kelahiran, bukan, tapi karena ia mencari kedudukannya sendiri. Contohnya apa ya, tadi seperti saya katakan, contohnya tukang becak ya, tukang becak menjadi anggota DPRD provinsi, misal seperti itu. Nah, status ini disebut dengan assigned ya. Ulang, assigned status ya, karena ini status yang diperoleh karena seseorang dalam masyarakat yang bukan di bawah sejak lahir, tapi karena usaha atau kepercayaan masyarakat ya. Bisa ya, kita lanjutkan. Faktor ekonomi ya, keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial ya. Ada yang punya modal, pendidikan tadi ya, kalau dia ekonominya mapan, pendidikannya cenderung tinggi, atau kesempatan yang lainnya juga bisa, menjadi pengusaha kah, atau menjadi anggota legislatif dan sebagainya ya, banyak. Selanjutnya, faktor politik. Nah, ini kondisi politik yang stabil mendorong percepatan mobilitas sosial. Artinya, apabila politik itu stabil, ekonominya maju, maka mobilitas akan meningkat. Saya ulang, apabila politik stabil, ekonominya maju, maka mobilitas akan meningkat. Nah, ini yang terakhir, kemudian dalam akses pendidikan. Nah, ini ya, apabila pendidikan sulit diakses, maka masyarakat berpendidikan rendah ya, masyarakatnya akan berpendidikan rendah, sehingga kalau pendidikan sulit diperoleh, masyarakatnya rendah, maka mobilitas akan susah berubah. Kalau seorang yang menjadi menjadi pemulung, dia akan berjuang sekuat tenaga untuk naik itu akan susah, karena pendidikan jelas sulit diakses ya, sehingga dia tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik, akhirnya jadi pemulung ya. Lalu apabila pendidikan mudah diakses, maka masyarakat akan berpendidikan tinggi, sehingga mobilitas mudah berubah ya. Sekarang ini kan banyak nih orang-orang yang lulus sarjana kan banyak sekarang, jadi mereka ya sudah S2, nah grade-nya itu naik walaupun status
ya, statusnya akan naik. Wah, sudah S2 hebat ya, aku masih S1. Nah, nanti yang S2, wah sudah S3 ya, kok aku masih S2. Nah, nanti S3 juga sama, wah sudah profesor ya, aku masih berusaha profesor, belum bisa-bisa. Nah, itu akan selalu berusaha seorang itu. Makanya tadi ada status yang diperoleh karena perjuangan. Ya, kita lanjutkan faktor penghambatnya. Ya, ini ada dua ya, ada kemiskinan dan diskriminasi. Kemiskinan dan diskriminasi. Nah, untuk kemiskinan ini bagi masyarakat miskin ya, itu akan jelas akan sulit untuk untuk mencapai status sosial tertentu. Ini ya kemiskinan. Nah, apabila ada kemiskinan, miskin seperti yang saya katakan tadi, apabila orang itu miskin, misal mohon maaf pemulung ya, misal, walaupun tidak semua, itu untuk dia akan naik ke status sosial yang lebih tinggi itu akan lebih sulit. Kenapa? Karena dia pendidikannya rendah ya. Sedangkan kenapa? Karena pendidikan ini berpengaruh kepada kualitas sumber daya manusia. Nah, kalau misal pendidikan rendah, bagaimana dengan sumber daya manusianya? Akibatnya, karena pendidikannya rendah, berarti SDM-nya juga ikut rendah, sehingga orang yang sehingga dengan kemiskinan ini jelas akan membuat seseorang itu dia akan sulit untuk naik ke tingkat yang lebih baik atau tingkat atasnya. Walaupun tetap bisa dia naik dengan perjuangannya, tetap bisa ya, dengan segala usahanya. Nah, ini tadi ya, jadi pendidikan rendah, SDM-nya juga akhirnya rendah, maka dia akan mendapatkan pekerjaan yang terbatas. Pekerjaan terbatas itu apa ya? Kalau dia lulusan SD ya, dia akan mendapatkan pekerjaan yang cocok untuk lulusan SD. Kalau dia SMP ya dapat cocok untuk lulusan SMP hingga S2, S3 dan seterusnya ya. Mentok mudah ya S3. Jadi dari SD, SMP, SMA, jadi menyesuaikan. Makanya kadang-kadang kalau misal, bukan kadang-kadang ya, rata-rata diperlukan seorang administrasi minimal D3. Nah, ada kualifikasi pendidikan itu tetap diperlukan oleh suatu perusahaan untuk mencari tenaga kerja yang diperlukan ya. Udah, untuk kemiskinan ini sudah jelas ya. Selanjutnya untuk diskriminasi. Nah, ini diskriminasi. Nah, diskriminasi ini artinya apa toh? Diskriminasi itu perbedaan perlakuan ya, perbedaan perlakuan. Karena apa? Ya tadi, karena adanya perbedaan suku, ras, agama, golongan ya. Contohnya apa? Contohnya pada masa penjajahan ya, pada masa penjajahan. Jadi di masa penjajahan itu terjadi perbedaan antara orang Eropa dengan orang Indonesia ya, pribumi. Nah, mereka nyebutnya pribumi. Nah, termasuk ini ya, pendidikannya pun juga berbeda ya. Orang Eropa di masa penjajahan, orang Eropa dengan orang pribumi atau Indonesia itu berbeda, tidak sama dan tidak boleh sama ya, tidak boleh sama. Artinya apa? Orang pribumi ini tetap harus berada di bawah, tidak boleh naik. Nah, sehingga pada waktu itu hal itu tentu akan mempersulit mobilitas orang Indonesia sendiri itu untuk setara dengan orang Eropa ya. Makanya di zaman penjajahan ya, bahkan mungkin sekarang masih ada istilah bangsawan ya.
orang-orang yang berdarah biru. Walaupun orang pribumi, ada juga yang bangsawan mendapatkan pendidikan yang setara dengan orang Eropa pada waktu penjajahan, ya. Jadi di masa penjajahan itu pada masa kolonial Belanda ya, itu ada 3, ya, ada 3. Ini kalau saya gambarkan seperti ini 1, 2, 3. Yang pertama ini isinya apa? Ini Eropa, dalam hal ini Belanda ya. Yang kedua ini apa? Orang-orang dari timur asing, contohnya apa? Cina, Arab, ya. Yang ketiga sebutannya apa? Bumi Putra atau penduduk asli Indonesia, ya. Ini stratifikasi sosialnya ya, atau struktur sosial yang terjadi pada zaman kolonial Belanda, ya. Sampai sini paham ya semua ya? Ya, kita lanjutkan. Saluran-saluran mobilitas sosial, ya. Nah, ini ada 4 ya, ada 4. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua organisasi ekonomi, yang ketiga organisasi profesi, dan yang keempat adalah organisasi politik. Jadi seseorang tuh bisa berpindah status sosial itu melalui 4 saluran ini ya, yang lebih cenderungnya dari 4 ini ya. Yang pertama adalah pendidikan. Tadi sudah dibahas berkali-kali bahwa pendidikan itu dianggap sebagai social elevator ya, apa ya, pengangkat ya. Jadi yang mengangkat seseorang ke kedudukan yang lebih tinggi ya. Jadi seorang itu adalah tingkat pendidikan lebih tinggi, maka dianggap statusnya juga ikut lebih tinggi atau naik ya. Yang kedua adalah organisasi ekonomi ya. Ini perusahaan pada umumnya memberikan kesempatan karir bagi seseorang secara luas. Tadi sudah kita bahas ya, dari seorang administrasi dia menjadi kepala bagian, jadi asisten manajer, dan akhirnya menjadi manajer itu di perusahaan ya. Jadi perusahaan itu memang memperhatikan karir seseorang ya, tergantung dari prestasi kerjanya. Lalu yang ketiga adalah organisasi profesi. Ini ada ya Ikatan Dokter Indonesia, ada Persatuan Guru Republik Indonesia, ada Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Jadi adalah organisasi profesi. Wah, ada Pak Dokter misal itu. Oh IGI ya. Ada Pak Guru, PGRI ya. Ada pengusaha ya, ini Kamar Dagang dan Industri. Selanjutnya ini ya. Selanjutnya organisasi politik. Nah, ini anggota parpol yang profesional dan punya dedikasi loyalitas akan mendapatkan status yang tinggi. Bahkan ada dari sebagian para menteri juga diangkat atau ditarik dari anggota parpol ya, anggota parpol. Jadi mereka yang tadinya pengusaha, ada yang bergerak di bidang pendidikan, ada yang pengusaha, macam-macam lah ya. Mereka status sosialnya itu naik ya, karena diangkat menjadi menteri. Bisa seperti itu, bisa ya. Itu karena melalui organisasi politik. Selanjutnya ya, ini ya, dampak mobilitas sosial. Apabila mobilitas sosial bersifat ke atas atau social climbing, tentu semua orang akan merasa senang. Tetapi nah, ini selalu ada 3 kemungkinan mobilitas sosial, yaitu ke bawah, ke atas, dan ke samping. Tapi yang ke bawah dan ke atas itu namanya adalah vertikal ada 2, yaitu vertical climbing dan vertical sinking. Sedangkan yang ke samping itu adalah mobilitas sosial horizontal ya. Ini dampak positifnya mendorong seorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial. Jadi dengan adanya status sosial ini, seorang akan dengan keadaannya yang mampu, misalnya bila mampu, dia akan rata-rata akan berlomba-lomba
ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan status sosial lebih tinggi. Bahasa gampangnya untuk menaikkan derajat keluarga, bisa sering disebut oleh orang-orang atau masyarakat seperti itu ya, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, untuk meningkatkan status keluarga. Jadi dengan adanya status ini ya, apabila ini terbuka ya, apabila strukturnya terbuka, maka akan lebih maju, mendorong seorang untuk lebih maju ya, untuk naik ke tingkat atau struktur yang lebih tinggi. Nah, untuk dampak negatifnya, dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat hindari ya, tidak dapat hindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategorinya, bahkan persaingan bisa menjadi konflik ya. Yang awalnya persaingan itu berarti dia bersaing secara sehat, akhirnya muncul konflik. Kalau konflik ini sudah terbuka, tetapi tidak sampai fisik ya. Jadi ada persaingan, ada konflik, ada kontroversi ya. Yang terakhir adalah gangguan psikologis, gelisah karena turun jabatan, tidak mendapat apa yang didam-damkan dan sebagainya, sehingga menyebabkan stres. Itu dampaknya, wah kok nggak sampai-sampai. Akhirnya seorang tuh mikir terus, stres, kurus, kering, sakit ya. Tapi itu jangan sampai ya. Apapun yang terjadi, hidup harus terus berjalan, tidak boleh menyerah, terus semangat ya. Demikian materi mobilitas sosial kita pada hari ini ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal yang perlu ditambahkan, atau mungkin teman-teman atau rekan-rekan semua ada yang mau menambahkan atau mau berkomentar, atau mungkin ada yang mau meralat, saya persilakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.